hidup itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa kendalikan kita pisahkan, kita lepaskan. Ya, itu biarkan itu di situ, ruang itu menjadi kehendak Tuhan. Gitu ya, kita harus menerima itu. Semakin kita bebaskan, hidup kita akan semakin ringan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya masalah, ada tisu, kan ringan ya, taruh di tangan kita. Tapi kemana-mana nih kita pegang terus, kan pegel kan. Lama-lama ringan ini kan jadi berat. Apalagi kalau tangan kita kaku begitu, kita kakuin, ini kita kan jadi sakit di sini. Jadi ada hal dalam hidup kita itu yang harus kita lepaskan. Nggak bisa kita pegang. Apa itu? Tiap orang lain-lain. Ya, tapi ada hidup itu yang bisa kita kendalikan. Nah, kita harus menemukan apa yang bisa kita kendalikan. Saya sekolah, alhamdulillah puji Tuhan, Tuhan kasih kita IQ. Alhamdulillah Tuhan kasih kita kemampuan berpikir. Alhamdulillah ibu kita waktu kecil menyusui kita dengan baik sehingga kita punya gizi yang baik, ya. Kemudian sel otak kita bisa berkembang. Ya, akibatnya kita bisa berpikir, akibatnya kita bisa make decision. Dan itulah yang bisa dikendalikan ya, Prof. Apa yang bisa kita sekolah bisa kita kendalikan. Tapi ada profesor yang tidak bisa kita kendalikan. Aduh, ujiannya susah banget. Ya udahlah, mau dapat C deh gitu ya kan. Anak saya lahir yang kedua keadaan kolik. Saya lagi harus ujian ekonometri yang sama sekali saya nggak pernah ambil sebelumnya. Itu Prof. lagi studi PhD? S3, ya. Dan itu mata kuliah terakhir yang saya ambil di musim panas dan Amerika sedang dilanda panas yang banyak orang mati kena gelombang panas saat itu. Jadi saya tidak berambisi, nilai saya A semua gitu ya. Tiba-tiba C1, ya udah, let it go. Yang penting saya lulus sudah. Saya nggak mau ngulang lagi karena saya juga nggak ngerti banyak dan saya berpikir kayaknya nggak banyak gue pakai deh ini, ya kan? Jadi saya harus rasional gitu. Nah sama. Ketika kita menjalani kehidupan di Indonesia kabur aja, gelap dan sebagainya, itu realitas yang kita hadapi. Nah berarti anak-anak muda sekarang tidak bisa sesombong dulu. Kalau dulu itu kita punya banyak pilihan, ada startup, pabrik banyak, sektor manufaktur tumbuh. Betul. Apalagi startup gajinya besar-besar kan? Iya. Ya kan? Jabatannya juga chief kan kita kan, ditawarin chief. Terus kemudian ada kesempatan beasiswa banyak, kementerian punya banyak proyek. Apalagi ya? Jadi menciptakan privilege dan opportunity dari versi yang bisa kita kendalikan gitu ya Prof. Kan dulu kan sebanyak itu, sekarang nggak sebanyak itu.